pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945, bom atom meluluhkan kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Kehancuran dua kota ini mengakibatkan kelumpuhan kondisi politik dan ekonomi Jepang. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kaisar Hirohito tampil di radio nasional Jepang pertama kalinya untuk mengumumkan Jepang menyerah kepada sekutu, yang tidak seketika tersebar di berbagai negara. Namun, berita ini diketahui oleh Sultan Syahrir. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed. Kalau memang benar itu beritanya, secepatnya aku harus berbicara kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Hei Bung, saya mendengar berita. Ada apa Syahrir? Duduk Wak. Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu, yang artinya Indonesia dalam masa kekosongan kekuasaan. Lalu, tunggu apa lagi? Inilah saatnya kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya setuju, tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita temui dulu Bung Karno untuk memberitahu? Itu ide yang bagus. Mari. Sultan Syahrir dan Mohatta menemui Soekarno membahas proklamasi kemerdekaan, yang diakhiri dengan kesepakatan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang harus melalui persetujuan sidang PPKI terlebih dahulu. Golongan muda yang sudah mendengar berita kekalahan Jepang dari sekutu berkumpul untuk menemui Soekarno dan Hatta, yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Khairul Soleh, dan Darwis. Mereka menuju rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta untuk mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Masuk. Duduklah. Sekarang, malam ini juga kita kobarkan ke polisi. Kita harus merebut kekuasaan kita sekarang. Siap mengorbankan nyawa kamu. Jika Bung Karno tidak mengumumkan pengumuman malam ini juga, maka akan berakibat terjadinya pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran. Jepang adalah masa silam. Saat ini kita harus menghadapi Belanda yang akan menjadi tuan di negara kita. Jika saudara tidak setuju apa yang saya katakan dan saudara mengira sudah siap untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Saya hanya mengatakan, Bu, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilaksanakan malam ini juga, besok rakyat akan membunuh semua orang yang dicurigai oleh sebagai perok Belanda seperti orang Ambon. Pernyataan Anda benar. Mengapa kita harus menunggu Jepang yang memerdekakan negara kita? Mengapa bukan kita sendiri yang mengantarkan kemerdekaan itu? Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Maka kita harus negosiasi mutlak demi kemerdekaan Indonesia, negara kita. Peduli apa mereka, Bu? Benar, Bu. Mari kita segerakan proklamasi itu sekarang. Malam ini, Bu. Malam ini. Tenang. Ini sudah malam. Tidak baik membuat keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana permintaan. Tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan. Karena saya takut ada korban jiwa. Lalu mereka pergi begitu saja dengan perasaan yang tidak senang di dalam hatinya. Dengan berat hati mendengarkan keputusan Soekarno karena di mana kemerdekaan harus dibicarakan melalui sidang PPKI bentukan dari Jepang, para golongan muda meninggalkan kediaman Soekarno. Setelah usahanya gagal mendesak Soekarno dan Hatta, para pemuda menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin di Jalan Cikini 71. Akhirnya mereka sepakat untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan Jepang. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita ketahui sekarang, bahwa Bung Karno menolak untuk melaksanakan proklamasi sekarang. Lalu, apa yang harus dilakukan? Saya hanya mengusulkan Soekarno dan Hatta. Apa kita sudah saja mereka
dan kita bunuh mereka. Ya, itu benar. Tapi kemana kita membawanya? Bagaimana jika kita membawanya ke suatu tempat? Saya tahu tempat itu. Pada 16 Agustus 1945, golongan muda menemui Soekarno dan Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Ada apa, saudara? Datang sekali ini. Ingin membicarakan soal kemerdekaan. Lebih baik kita bicarakan di dalam. Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk pergi ke tempat pengasingan. Pengasingan? Apa ya saudara? Kami akan membawanya supaya menghindari dari rakyat. Baik, kami akan ikut. Suasana perundingan pemuda dengan Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok, Karawang. Sekarang kira-kira mau apa kita di sini? Maafkan atas kelancaran kami, Bu. Kami ingin membicarakan soal kemerdekaan Indonesia kembali. Bukankah tempoh hari kami sudah katakan masalah kemerdekaan akan dibicarakan di sidang PPKI? Memang benar, tapi mengapa harus menunggu dari sidang? Mengapa harus menunggu hari sidang PPKI? Kita bisa segera melakukan PPKI itu dapat tangan dari kita, Bu. Pendapat itu benar. Namun kita masih terlebih untuk proklamasi kemerdekaan. Selain itu, kita masih memerlukan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana jika perkataan Jepang tentang kemerdekaan negara kita hanya ada di menit belakang? Apa yang akan dilakukan? Apa akan selama ini menunda, Bu? Kita harus segera melaksanakan kemerdekaan yang sekarang juga demi rakyat yang sudah terbelenggu oleh tanah air mereka sendiri. Dan inilah saatnya. Tenang, kita semua harus membicarakan ini sekali agar tidak ada perpecahan di antara kita. Singgih membawa Soekarno dan Hatta menjauh dari perdebatan itu. Kemudian mereka berunding dengan keputusan akhir. Soekarno menyetujui akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Sementara hilangnya Soekarno dan Hatta secara misterius menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin Jakarta. Peristiwa ini juga baru diketahui oleh Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo bergegas menemui Soekarno dan Hatta. Selesai perundingan di Rengas Dengklok, Soekarno, Hatta, Singgih, dan golongan muda kembali ke Jakarta untuk membahas rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Mereka berencana menggunakan Rumah Laksamana Meda sebagai tempat untuk merumuskan naskah proklamasi. Selamat malam, Laksamana. Selamat malam. Ada apa? Maaf kami mengganggu Anda. Kami ingin meminjam ruangan untuk merumuskan proklamasi kemerdekaan. Saya sangat senang mendengarnya. Silakan masuk. Terima kasih. Apa kalian setuju dengan konsep tulisan ini? Bagaimana jika kata tempo ini diganti menjadi tempo? Lalu kata wakil-wakil atas nama bangsa diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Baiklah, bagaimana semuanya? Apa kalian setuju? Setuju. Apakah saya bisa mengalami segala macamnya? Tentu saja. Begitu, tolong ketik gerakan. Baiklah. Tak seberapa lama, Sayuti Malik selesai mengetikkan proklamasi dan diberikan langsung kepada Soekarno. Naskah sudah selesai diketik. Jadi, siapa yang akan menandatangani proklamasi ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh kita semua? Saya setuju. Tidak, baiknya Anda dan Anda saja yang menandatangani. Betul, itu lebih baik. Gimana kita akan membacakan teks proklamasi ini? Bagaimana jika dirumus saya supaya Jepang tidak dapat membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Itu ide yang bagus. Kalau begitu, lebih baik kita semua pulang dan beristirahat. Mari. Akhirnya, dini hari tanggal 17 Agustus 1945, semua pulang ke rumahnya masing-masing.
Sedangkan para pemuda menghimpun rekan-rekannya untuk menyebarluaskan berita tersebut kepada masyarakat. Di tempat lain, Fatmawati akhirnya menjahit bendera Indonesia di rumahnya dengan tangannya sendiri yang ia siapkan untuk nanti pukul 10 pagi dikibarkan di rumah Soekarno. Di tempat yang lain, dengan penuh semangat pemuda memberitahukan kepada masyarakat untuk berkumpul ke rumah Soekarno untuk dibacakan proklamasi. Semuanya, ayo cepatlah datang ke rumah Soekarno karena akan dibacakannya proklamasi kemerdekaan. Apakah berita itu benar? Ya, itu benar. Saya sangat senang mendengar berita itu. Rasanya seperti mimpi. Tidak sabar aku akan datang ke rumahnya besok untuk menunggu pembacaan proklamasi itu. Ya sudah, kalau begitu, bergegaslah ke lokasi. Aku pergi dahulu untuk memberitahu kepada yang lainnya. Pagi harinya, di rumah Soekarno telah dipadati oleh sejumlah massa tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pukul 10 pagi, tanggal 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan 56 Jakarta. Sebelum membacakan naskah proklamasi kemerdekaan, Soekarno memberikan pidato pembukaan yang telah menjelaskan bahwa Indonesia telah merdeka dari penjajahan yang berisi seperti ini. Saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita, untuk ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kita kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Malah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Akan dapat berdiri dengan kuatnya saudara-saudara. Dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.